Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar sahabat semua ya? Berjumpa lagi dengan tentunya di channel kita berkreativitas tanaman dan berkebunan. Di sini kita akan membahas segala sesuatu yang berpositif untuk memberi suatu ide solusi buat sahabat semuanya. Segala pendapat ada di sini. Kita akan menginterview suatu tanaman yang sama ini sahabat tidak pernah tahu bagaimana cara untuk mengatasi sawit buah mandul atau buah cengkeh. Orang yang bisa mengatakan sawit buah jantan kata orang. Jadi di sini saya akan menunjukkan tips dan solusinya buat sahabat agar tanaman Anda bisa menghasil dan tidak rugi. Jadi ini ada contoh di sebelah saya ini. Ini contoh tanaman buah cengkeh diakibatkan kenapa? Ketika tanaman di usia kecil itu tanamannya sering kena racun semprot atau sering kena herbisida. Jadi untuk mengatasinya supaya dia bisa berpulih seperti normal kembali, bagaimana caranya? Ikuti langkah kita untuk bikin ini. Let's go, check it out. Oke. Pada tanaman ini memang dia tentu subur. Namun ada kendala dan kekurangan terhadap suatu tanaman seperti ini. Yang orang bilang mengatakan ini tanaman sawit buah cengkeh atau sawit buah mandul. Tapi bagi saya ini bukan sawit buah jantan atau buah cengkeh. Ini bijinya abnormal atau tidak ada bijinya, dan tanaman pun buahnya tidak bagus. Nah, itu kalau pohonnya oke lah, gede. Nah, itu. Tapi kekurangannya di situ. Jadi trik yang paling awal nanti saya buktikan contoh pada tanaman yang sudah saya benahi beberapa bulan yang lalu. Hasil buahnya sudah normal. Ikuti tips dan langkah kita di sini agar sahabat bisa mengatasi tanaman seperti ini. Ini pelepah yang bagian bawah ini, yang panjang ini seharusnya itu dipotong pendek-pendek, minimal 1 jengkal sahabat. Jadi buah ini ketika dia matang atau udah masak, buah ini dibuang, tapi jangan dibuang dekat batangnya. Kalau bisa buang jauh gitu. Buang ke jauh gitu, atau dijadikan brondol juga bisa kalau sahabat mau, ataupun dibakar untuk menjadikan pupuk juga bisa. Jadi buah itu diambil ketika ada yang matang, terus rutin ini pelepahnya harus di setel. Ini seperti ini, 2 pelepah, 1 2. Jadi 2 takak pelepah itu diberikan. Ketika dia matang, copot pelepah 1, ambil buah gitu. Biarkan terus sampai buah di atas, putaran di atas habis. Jadi caranya bagaimana? Tentu kita memberi pupuk dengan cara seperti apa? Kita buat piringan di sini seperti video yang sesudahnya. Itu buat piringan, bikin lubang. Terus sekelilingnya sudah dipiring dengan sebagus mungkin, baru sahabat kasih pupuk dengan dosis tinggi. Aduh. Atau pupuk keras kata orang, pupuk yang 6 bulan sekali, atau pupuk pokoknya campur aduk aja kalau untuk tanaman seperti ini sahabat. Jadi dioplos gitu kan dengan dosis tinggi. Jadi sahabat pasang di dalam piringan ataupun lubang yang telah kita sediakan di sekeliling pot tanaman tersebut. Nah, jadi jangan lupa juga satu kunci dari ide dari saya buat sahabat, itu yang paling diutamakan, jangan pernah lupa memberi garam, kata orang pupuk dapur gitu. Bahan konsumsi kita makanan sehari-hari buat untuk masakan sayur yang diudek atau diulek pakai cabai, dipakai cobek gitu. Itu garam itu kita taburkan di sekeliling pohon ini minimal
kalau bisa saya itu 1 kilo, atau dalam satu batang ini setengah kilo juga bisa. Nah, itu supaya apa? Supaya ketika tanaman ini subur dan menghijau, tentu dia akan mengkonsumsi zat pupuk dan zat garam. Zat garam itu yang membuat dia haus gitu. Bukan kita saja manusia makan garam makin banyak makin haus. Tentu tanaman seperti itu juga. Kita kalau makan garam kebanyakan pasti kita tahan berendam dan juga badan kita bisa gemuk. Gemuk kenapa? Gemuk karena air yang terlalu banyak. Seperti itu juga tanaman. Kalau tanaman dia makin bagus. Jadi batangnya bisa tambah gede. Juga konsumsi airnya juga besar. Jadi ditambah pupuk yang keras, otomatis buahnya bisa berubah menjadi buah normal kembali. Nah, itu kuncinya sahabat. Jadi itu trik yang pernah saya sampaikan buat sahabat semuanya. Semoga sahabat bisa dipelajari untuk trik saya ini, dan juga jangan dibunuh tanaman seperti ini ataupun ditumbang. Minimal tanaman seperti ini sahabat itu umurnya sekitar 7 tahun ke bawah. Tentu dosisnya juga enggak situ banyak kita menghabiskan modal gitu. Tapi tentu kalau 7 tahun ke atas tentu kita banyak lagi membutuhkan modal sahabat, dan juga rumit. Mumpung dia masih rendah seperti ini, kita masih bisa terjangkau dan masih bisa mengobservasi tanaman yang kita buat itu sebagus mungkin. Nah, oke. Nah, jadi itu sahabat ide dari saya buat mengatasi seperti ini. Ini contoh ilustrasi dalam suatu penyampaian. Jadi membuktikannya hanya sahabat sendiri yang membuktikan di lapangan kebun Anda sendiri. Jadi saya menunjukkan tipnya. Jadi kalau saya untuk mempraktekannya langsung sama untuk pemilihan buahnya itu bukannya main saya sahabat. Tentu saya mengumpulkan data banyak gitu supaya terbukti hasilnya. Jadi ini sebagai penyampaian melalui video dan contoh gambar seperti ini. Otomatis sahabat analisa dan cermati suatu penyampaian saya beri ini. Ini ada ilmu buat sahabat semuanya. Tidak ada orang yang bisa memberi tip buat sahabat. Tentu sahabat ingin tahu bagaimana mengatasi tanaman seperti ini. Jadi di sini ada solusinya di channel Berkreativitas Tanaman dan Perkebunan dari Oza MF39 507. Nah, jadi itu cara untuk mengatasinya sahabat. Nanti saya sambungi dengan video ini, ada yang sudah saya pulihkan dengan secara normal. Tentu sahabat bahkan tahu bagaimana hasilnya gitu. Oke, let's go, check it out. Ini sahabat contoh tanaman yang sudah saya benahi, seperti bijinya seperti buah cengkeh atau biji sawit jantan atau buah mandul. Nah, ini hasilnya yang saya perbenahi berapa bulan yang lalu. Ini batas saya ngambil dulu, batas ini, sebatas ini. Yang selebihnya itu ada yang dipanen sama orang, pindah panennya, bukan saya lagi yang ngurusnya. Nah, itu. Nah, sahabat lihat sendiri, ini bijinya sudah normal. Sahabat lihat sendiri, udah tidak seperti buah jantan lagi, atau seperti buah mandul atau buah cengkeh kata orang tuh yang buahnya kecil nggak ada isinya, gede dan normal. Nah, ini hasilnya sahabat. Nah, kalau ini kalau kita jual ke sama tengkolak atau ke toko penampungan buah sawit, ini sudah termasuk kategori dan sudah diterima tuh. Jadi di keadaan seperti ini, supaya untuk pemulihannya lagi, supaya normal 100% buahnya, itu harus
gunakan lagi pupuk yang seperti yang awalnya saya bilang barusan, sahabat, terus sampai buah itu normal. Dan juga pelepah yang ini harus dengan secara teratur. Ini kan songo 2 nih, songo 2 yang ini. Jadi ketika ini udah matang nih sahabat, udah matang, ini tentunya pelepah yang bagian depan saya ini itu dibuang, dicopot, jadi baru ambil buah. Yang pelepah yang di bawah buahnya jangan diambil. Jadi 1, 2 tingkat, 3, 4 masuk umbi. Jadi sekelilingnya itu masih terjaga 3 kali 8, 24, masuk pucuk umbinya sekitar 30-an sekian. Jadi pola pelepahnya dengan teratur. Ini hasilnya. Ini pelepahnya agak kuning sahabat, karena udah lama nggak ada pupuk ya, karena namanya udah pindah tangan tentu tidak terurus lagi karena cara orang berbeda-beda. Kemarin yang tukang perawatannya saya, tapi ya malum lah, ya namanya persaingan itu lebih kejam dari suatu kematian gitu. Itu hasilnya sahabat. Jadi sahabat boleh ikutin trik kita di sini, dan juga nanti saya tulis di deskripsi. Sahabat ikutin cara tersebut terus dengan secara terus menerus semua, supaya sahabat tidak rugi bahwa tanaman yang seperti ini akan ditumbang. Jangan, itu bakal rugi. Jadi kalau sahabat takut rugi, otomatis ikuti cara ini, tentu dia akan menghasilkan buah yang lebih bagus buat sahabat. Jadi bermanfaat buat sahabat gitu. Nah, ini sahabat, seperti telinga gajah yang dibuat sama orang ini. Ini udah matang nih, sudah merahan. Nah, jadi itulah sahabat, sebagai contoh buat sahabat semua. Semoga bermanfaat, sukses selalu. Salam dari kita buat sahabat. Semoga sehat selalu, rezeki dipermudah, dan umur yang panjang. Segala hambatan dan segala penyakit dapat disembuhkan, agar kita bisa menikmati hidup itu dengan tenang, nyaman, damai, dan tentram. Oke, saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.